Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan banggakan, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, dan sahabat-sahabat semua yang turut menyaksikan video ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta rezeki dalam setiap kehidupan kita, dan semoga dalam menjalankan aktivitas kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, adik-adik mahasiswa sekalian, dan sahabat-sahabat semua, bapak-bapak, ibu-ibu, dalam kesempatan ini saya akan kembali menjelaskan terkait dengan mata kuliah perilaku dan budaya organisasi. Jadi dalam video ini saya akan mencoba membahas tentang salah satu aspek di dalam sub CPMK ya, atau capaian pembelajaran di dalam mata kuliah perilaku dan budaya organisasi, yaitu tentang motivasi individu dalam organisasi. Individu yang dimaksudkan di sini adalah bawahan atau anggota yang ada di dalam organisasi, teman-teman semua. Nah, jadi tentu dalam organisasi itu semua individu itu memiliki motivasi yang berbeda-beda di dalam menjalankan pekerjaan atau menjalankan aktivitas organisasi. Tentu motivasi ini teman-teman semua sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi, gitu ya. Jadi ada individu yang ketika dia bekerja itu motivasinya itu kecil begitu. Ada yang individu ketika bekerja itu motivasinya besar gitu. Nah, jadi misalnya dia bangun pagi berangkat kerja, dia sangat termotivasi begitu untuk pergi ke tempat kerja begitu. Nah, ada individu yang bermalas-malasan bahkan sejak bangun pagi. Jadi ketika dia memikirkan pekerjaannya saja itu dia sudah malas begitu. Nah, tentu antara dua individu ini yang membuat, yang misalnya si A misalnya yang rajin dan si B yang malas, itu tentu karena motivasi begitu, teman-teman. Jadi kenapa kemudian si A, karyawan yang bernama si A misalnya, motivasinya kuat, dia rajin begitu ya, pergi ke tempat kerja, lalu kemudian performa kerjanya itu bagus, di tempat kerja itu dia kerja luar biasa, rajin, lalu kemudian bisa meningkatkan kinerjanya dengan maksimal, dan karyawan yang si B itu justru tidak maksimal di dalam melaksanakan aktivitas pekerjaannya atau melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan atau pekerjaan yang harusnya dia laksanakan begitu ya. Nah, kalau dalam organisasi pendidikan misalnya ada guru yang motivasinya itu besar, ada guru yang motivasinya itu kecil, teman-teman sekalian. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman semua, motivasi ini ada banyak. Kenapa kemudian orang-orang termotivasi di dalam menjalankan aktivitas itu faktornya atau dorongannya orang-orang melakukan kinerja dengan maksimal itu berbeda begitu. Jadi motivasi ini dorongan ya, yang menyebabkan orang-orang ini kalau misalnya dia di tempat kerja atau dalam satu organisasi, dia menjalankan program-program organisasi itu dengan maksimal begitu, dengan sangat baik. Nah, itu tentu ada banyak faktor, teman-teman sekalian. Nah, salah satu faktornya itu mungkin kita mengatakan bahwa faktor finansial begitu ya, atau dalam arti kompensasi yang besar begitu, atau imbalan jasa begitu ya. Tetapi teman-teman sekalian, itu ada banyak sekali faktor, teman-teman sekalian. Motivasi yang mendorong karyawan itu sebenarnya tidak semata-mata karena uang atau tidak semata-mata karena finansial. Ada faktor-faktor yang lain, teman-teman sekalian, yang nanti akan saya jelaskan. Nah, pada intinya itu ada beragam dorongan motivasi. Kita ambil contoh misalnya seorang guru yang statusnya itu PNS dan guru honor gitu. Nah,
Di banyak beberapa kasus teman-teman, di beberapa kasus ya yang dapat kita temui, ada lembaga pendidikan yang guru-guru yang terdapat di dalamnya itu lebih rajin guru honornya dibandingkan PNS. Ini kasuistik saja ya, saya tidak mengeneralisir semua lembaga pendidikan, tapi ada beberapa lembaga pendidikan yang bisa kita lihat begitu ya, teman-teman bisa mengaksesnya di berbagai media. Guru honorer itu kita tahu ya, kadangkala juga dapat gajinya itu 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Tetapi walaupun mereka mendapatkan gaji 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, tetapi beberapa guru honorer yang biasanya kita lihat di beberapa lembaga pendidikan, apalagi lembaga pendidikan di daerah pedesaan begitu ya, di daerah perbatasan misalnya, mereka justru lebih semangat begitu teman-teman sekalian dibandingkan dengan guru PNS begitu. Bahkan di sekolah yang saya tidak perlu sebutkan namanya gitu ya, ketika misalnya seorang guru PNS ini memasuki ajaran baru kan pasti akan buat RPP kan. Nah, maka dia akan menyuruh salah satu guru honor begitu untuk membuat RPP-nya. Nah, ini kan sebenarnya merupakan salah satu contoh di mana motivasi kerja itu tidak hanya semata-mata diukur dari sisi finansial atau diukur dari uang. Nah, PNS ini kan kita tahu ya bahwa selain gaji pokok ada juga tunjangan-tunjangan yang mengikat atau tunjangan-tunjangan yang diberikan kepadanya begitu. Nah, sehingga harusnya dia tidak merasa kekurangan lagi dari sisi finansial karena dia sudah mendapatkan tunjangan-tunjangan itu teman-teman sekalian. Nah, tetapi guru honorer yang justru kadangkala gajinya 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya, tetapi justru tidak mendapatkan gaji dan tunjangan, gaji pokok dan tunjangan, cuman kadangkala juga dari bos dan seterusnya, dari dana bos maksudnya, tetapi justru motivasi kerjanya itu maksimal teman-teman. Nah, lalu kemudian apa saja yang dapat mendorong karyawan ya atau anggota organisasi dalam bekerja begitu, atau untuk meningkatkan motivasi kerjanya, atau apa saja yang memotivasi begitu ya karyawan di dalam meningkatkan kinerjanya. Yang pertama teman-teman sekalian, kalau kita merujuk teori motivasi Abraham Maslow ya. Sebenarnya ada banyak sekali teori-teori motivasi itu ya teman-teman. Ada Abraham Maslow, ada diantaranya Abraham Maslow, ada Viktor Fromm ya, lalu juga ada Herzberg dan lain-lain. Nah, tetapi menurut saya yang paling cocok untuk dijadikan referensi itu adalah Abraham Maslow, karena teori Abraham Maslow itu yang kemudian bicara tentang hierarki kebutuhan ya, itu justru sangat cocok untuk kita jadikan sebagai pisau analisis untuk melihat motivasi kerja dari karyawan apapun ya, entah itu guru dalam organisasi pendidikan atau mungkin karyawan yang berada di dalam organisasi profit seperti yang saya katakan di awal-awal tadi. Nah, teman-teman sekalian, dalam hierarki kebutuhan Abraham Maslow, yang pertama memang tadi karyawan itu termotivasi teman-teman sekalian kalau dia itu sudah mendapatkan kebutuhan fisik gitu ya, kebutuhan primer lah, sandang, pangan, papan begitu. Jadi ketika misalnya organisasi sudah bisa memenuhi kebutuhan fisiologisnya, kebutuhan fisiknya, kebutuhan primernya, misalnya organisasi itu bisa menjamin bahwa karyawan ini bisa makan begitu ya 3 kali sehari, lalu kemudian pakaiannya juga bisa dijamin, tempat tinggalnya gitu ya. Nah, jadi kebutuhan pokoknya bisa dijamin. Nah, itu juga bisa memotivasi karyawan teman-teman sekalian. Nah, lalu yang kedua adalah kebutuhan rasa aman begitu teman-teman sekalian ya. Nah, lalu dia ada hierarki sampai rasa aman, lalu kemudian kebutuhan sosial, terus yang berikutnya adalah kebutuhan pengakuan ya, yang terakhir itu aktualisasi diri teman-teman sekalian. Nah, jadi teman-teman bisa lihat saja di internet ya. Nah, tapi pada prinsipnya adalah teman-teman sekalian bahwa di dalam hierarki kebutuhan Abraham Maslow itu
pada prinsipnya kebutuhan untuk mendapatkan kebutuhan fisiologis atau fisik itu merupakan kebutuhan pertama teman-teman sekalian dalam mendorong karyawan untuk memotivasi kinerjanya begitu. Jadi kalau misalnya karyawan itu tidak mendapatkan kebutuhannya selama khususnya kebutuhan primer selama bekerja dalam satu organisasi, maka karyawan ini pasti tidak akan termotivasi di dalam bekerja begitu teman-teman sekalian. Nah, lalu kemudian ada kebutuhan sosial, ada rasa aman. Jadi karyawan ini juga harus terjamin rasa amannya gitu ya. Harus terjamin kebutuhan sosialnya. Artinya dia di dalam satu organisasi itu bisa mendapatkan rasa aman begitu teman-teman sekalian. Jadi iklim di dalam organisasi itu dia nyaman begitu. Nah, sehingga dia bisa bekerja dengan maksimal gitu teman-teman. Nah, lalu yang paling puncak itu ada aktualisasi diri. Nah, bagi saya teman-teman sekalian, guru honorer yang saya sampaikan di awal tadi itu sebenarnya sudah sampai di motivasi tertinggi teman-teman. Nah, jadi sang guru itu tidak lagi memikirkan apakah dia hari ini bisa makan atau tidak. Yang penting dia sebagai guru itu bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa ini begitu. Dia bisa memberikan yang terbaik untuk siswa, dia bisa memberikan yang terbaik agar supaya siswa ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak, bisa mendapatkan masa depan yang layak begitu. Nah, itulah yang dilakukan oleh guru honorer walaupun dia tidak digaji, walaupun dia katakanlah tidak mendapatkan kebutuhan primer begitu ya, tidak difasilitasi kebutuhan primernya, tetapi dia dengan ikhlas begitu, dengan penuh semangat, dia tetap berusaha untuk menjalankan aktivitasnya sebagai guru yang notabene sebagai aktor begitu ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jadi bagi saya ketika kemudian karyawan atau ketika kemudian khususnya dalam organisasi pendidikan, ketika kemudian guru atau personalia yang ada di dalam lembaga pendidikan itu motivasinya sudah sampai di tahap aktualisasi diri, bagi saya itu merupakan guru atau personalia yang ideal. Jadi dia sudah tidak lagi bekerja untuk kepentingan materi, tetapi dia sudah bekerja untuk kepentingan, bagi saya itu untuk kepentingan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan bagaimana supaya fungsinya itu bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang yang lain. Kalau dalam falsafah Sulawesi Utara yang kemudian diungkapkan oleh salah satu pahlawan Indonesia dari Sulawesi Utara, yaitu Samratulangi, dia mengatakan sito timo tumautou, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau sito timo tumautou adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain, kalau khairun nas anfa'uhum linnas adalah sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain atau bagi manusia yang lain. Itu kurang lebih sama dengan sito timo tumautou. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan, sahabat-sahabat semua, adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian yang turut menyimak video ini. Tentu video ini masih banyak memiliki kekurangan, dan mudah-mudahan walaupun banyak memiliki kekurangan, tetapi paling tidak sedikit bisa memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu mahasiswa-mahasiswa yang kemudian turut menyimak video ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua senantiasa dilindungi, diberikan keberkahan dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa diberikan perlindungan dimanapun kita berada. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri video ini untuk materi ini. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya di dalam kesempatan yang lain. Billahi fisabilil haq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.